Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Muhammad Lutfi Hendrika Saputra, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Boan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya transfer materi pelajaran saja yang saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kedua, biasanya hanya melihat dari aspek kognitif saja, misalnya saat melaksanakan tugas atau penilaian harian. Peserta didik harus tuntas di semua KKM. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah paham tentang apa yang sudah saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke capaian materi, mengingat materi yang harus disampaikan sangat banyak yang perlu disampaikan. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, namun perlu aspek-aspek yang lain, seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selanjutnya, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat.
yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh dengan aspek memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.